Bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa vitamin yang ada di lemari obat Anda saat ini, vitamin yang rutin Anda konsumsi setiap pagi dengan harapan tetap kuat, energik, dan sehat, mungkin sebenarnya adalah alasan Anda tidak lagi mendapatkan ereksi seperti yang dulu Anda alami, bukan hanya lebih lemah, tetapi lebih jarang, kurang bisa diandalkan. Dan dalam beberapa kasus, tidak ada sama sekali. Saya tahu itu terdengar sulit dipercaya, bahkan mungkin menyinggung. Tetapi bagi ribuan pria di atas usia 60 tahun, hal ini benar-benar nyata. Dan bagian yang paling menakutkan adalah sebagian besar dari mereka tidak tahu bahwa ini sedang terjadi. Nama saya Dr. Siti Nurhayati. Saya seorang ahli urologi bersertifikat, seorang profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun membantu pria seperti Anda untuk mendapatkan kembali kendali atas kesehatan seksual mereka. Dan jika ada satu hal yang saya pelajari setelah 3 dekade menangani disfungsi ereksi, itu adalah ini. Banyak kasus tidak disebabkan oleh usia, testosteron rendah, atau bahkan stres. Mereka disebabkan oleh suplemen yang salah yang dikonsumsi dengan niat yang benar, tetapi justru memberikan hasil yang berlawanan dari yang dijanjikan. Jadi bagaimana bisa sesuatu yang berlabel menyehatkan jantung, peningkat testosteron, atau kesehatan pria secara diam-diam menghancurkan ereksi Anda dari dalam? Itulah yang akan kita ungkap hari ini. Saya akan memandu Anda memahami 4 vitamin spesifik yang secara diam-diam merusak aliran darah, keseimbangan hormon, fungsi saraf, dan pada akhirnya performa Anda. Dan saya juga akan menunjukkan 4 nutrisi yang dapat membantu membalikan kerusakannya. Tetapi pastikan Anda mendengarkan sampai akhir karena apa yang akan saya ungkapkan, terutama vitamin nomor 3, bisa mengubah segalanya bagi Anda. Sebelum kita mulai, jika Anda peduli untuk meningkatkan kesehatan Anda, terutama yang berkaitan dengan performa dan kepercayaan diri di kamar tidur, saya mendorong Anda untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah ketinggalan pembaruan penting yang dibuat khusus untuk pria seperti Anda. Dan jika topik ini relevan bagi Anda, cukup ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda mendengarkan. Jika tidak, ketik angka 0. Saya di sini untuk melayani Anda dengan lebih baik dan masukan Anda membantu saya melakukannya. Baiklah, mari kita mulai. Untuk memahami mengapa vitamin tertentu dapat secara diam-diam menyabotase performa Anda, kita perlu mulai dengan bagaimana ereksi sebenarnya bekerja. Karena begitu Anda memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh Anda untuk berfungsi di kamar tidur, Anda akan melihat dengan jelas bagaimana suplemen umum ini dapat mengganggunya. 1. Memahami dasar biologis ereksi. Ketika seorang pria kehilangan kemampuannya untuk berkinerja, ini jarang sekali hanya tentang libidonya. Ini tentang identitas, kepercayaan diri, bahkan hubungan. Saya telah duduk berhadapan dengan banyak sekali pria pekerja keras, penuh harga diri, dan disiplin yang berbisik dengan rahang terkatup, "Dok, saya merasa bukan seperti diri saya lagi." Dan 9 dari 10 kali mereka berpikir itu hanya karena usia yang semakin menua, tapi tidak selamanya sesederhana itu. Begini, kemampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi bukanlah sebuah kemewahan. Ini adalah hasil dari proses yang sangat terkoordinasi yang bergantung pada beberapa sistem di tubuh Anda yang bekerja bersama. Aliran darah adalah bagian pertama dan paling jelas dari teka-teki ini. Arteri Anda harus dapat mengembang dengan bebas tanpa hambatan, memungkinkan darah mengalir deras ke dalam ruang-ruang seperti spons di dalam penis Anda. Pada saat yang sama, sistem saraf Anda harus bekerja dengan benar, memicu pelepasan oksida nitrat untuk melebarkan pembuluh darah tersebut dan memberi sinyal gairah. Kadar hormon Anda, terutama testosteron, harus cukup kuat untuk menopang hasrat. Dan jaringan di dalam penis itu sendiri harus sehat dan cukup responsif untuk menahan darah dan mempertahankan ereksi. Satu kerusakan di salah satu sistem ini bisa berarti ereksi yang lebih lembek, lebih singkat, atau tidak terjadi sama sekali. Nah, disinilah hal itu membuat frustrasi. Beberapa vitamin yang Anda konsumsi, yang Anda pikir membantu, sebenarnya dapat mengganggu sistem ini. Mereka dapat membuat darah Anda terlalu encer. Mereka dapat membuat arteri Anda kaku. Mereka dapat menumpulkan sinyal saraf Anda atau menurunkan hormon yang sangat Anda butuhkan untuk performa seksual. Dan Anda tidak akan pernah tahu karena labelnya bertuliskan mendukung kesehatan pria. Itulah yang membuat ini sangat berbahaya. Dan itulah mengapa kita perlu melihat sekarang pada vitamin pertama yang mungkin diam-diam bekerja melawan Anda,
terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun. 2. Vitamin nomor 1, vitamin E dosis tinggi mengencerkan darah dan menurunkan testosteron. Selama bertahun-tahun saya merekomendasikan vitamin E kepada pasien saya. Seperti banyak dokter, saya percaya itu tidak berbahaya, bahkan membantu sebuah antioksidan yang mendukung jantung, sistem kekebalan tubuh, dan mungkin bahkan prostat. Tetapi seiring waktu, penelitian dan banyak percakapan sulit dengan para pria yang tidak dapat memahami mengapa performa mereka menurun meskipun telah melakukan segalanya dengan benar, saya mulai menghubungkan titik-titiknya. Dan apa yang saya temukan mengejutkan saya, vitamin E terutama dalam dosis tinggi dosis apapun di atas 400 IU per hari sebenarnya bisa menjadi bumerang. Alih-alih membantu aliran darah, vitamin ini justru bisa membuat darah Anda terlalu encer. Itu mungkin terdengar baik pada awalnya, tetapi dalam konteks performa seksual, itu bisa menjadi bencana. Begini, selama ereksi penis Anda terisi darah, tetapi yang lebih penting ia menahan darah itu di tempatnya. Jika darah Anda terlalu encer, darah itu tidak akan tertahan. Darah bocor keluar terlalu cepat. Hasilnya ereksi menjadi lemah, sulit dipertahankan atau hilang di tengah-tengah keintiman. Dan itu memakan korban tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Itu menggerogoti kepercayaan diri Anda. Anda mulai meragukan diri sendiri, bahkan menghindari keintiman sama sekali hanya untuk melindungi harga diri Anda. Tapi keadaannya menjadi lebih buruk. Beberapa penelitian telah mengaitkan vitamin E dosis tinggi jangka panjang dengan kadar testosteron yang lebih rendah dan produksi sperma yang berkurang. Dan pada pria yang lebih tua yang sudah lebih rentan terhadap perubahan hormonal, ini dapat mendorong Anda lebih jauh ke dalam ketidakseimbangan tanpa Anda sadari. Banyak pria yang saya rawat terkejut mendengar ini. Mereka telah mengonsumsi vitamin E selama bertahun-tahun, berpikir itu membuat mereka tetap muda. Padahal kenyataannya itu mungkin salah satu hal yang membuat mereka merasa lebih tua di bagian yang paling penting. Tapi vitamin E bukan satu-satunya suplemen sehat yang bisa diam-diam melemahkan performa Anda. Faktanya, yang berikutnya bahkan lebih umum dan memengaruhi arteri yang membawa darah ke penis Anda. 3. Vitamin nomor 2. Kalsium berlebih mengeraskan arteri dan menghambat aliran darah. Jika ada satu suplemen yang hampir setiap orang dewasa yang lebih tua diberitahu untuk mengonsumsinya, itu adalah kalsium. Baik untuk tulangmu, kata mereka, dan di permukaan itu benar. Kalsium memainkan peran kunci dalam menjaga tulang tetap kuat. Tetapi yang jarang disebutkan adalah apa yang terjadi ketika tubuh Anda memiliki lebih banyak kalsium daripada yang dapat digunakannya dengan benar. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak pria di atas 60 tahun yang datang ke kantor saya, melakukan semua hal yang benar, makan dengan baik, berjalan setiap hari, mengonsumsi vitamin mereka, dan masih berjuang dengan masalah ereksi. Dan berulang kali, kalsium muncul sebagai penyebab yang tidak terduga. Begini, seiring bertambahnya usia, kalsium tidak selalu pergi ke tempat yang kita inginkan. Alih-alih disimpan di tulang kita, kalsium seringkali berakhir di arteri kita, terutama ketika dikonsumsi dalam dosis tinggi atau tanpa nutrisi penyeimbang seperti vitamin K2 dan magnesium. Dan ketika itu terjadi, arteri yang seharusnya fleksibel dan terbuka menjadi kaku, sempit dan kurang responsif. Ini adalah kondisi yang disebut kalsifikasi vaskular. Dan ketika arteri yang mengeras itu termasuk pembuluh darah kecil yang menuju ke penis, ya Anda bisa membayangkan hasilnya. Darah kesulitan masuk, tekanan lebih rendah, dan ereksi Anda menjadi lebih lemah, lebih singkat, atau tidak terjadi sama sekali. Seorang pria berkata kepada saya, "Dok, rasanya seperti ada yang menyumbat. Seperti sinyalnya ada, tapi tidak ada yang mengalir." Dia tidak salah. Arteri-arterinya secara harfiah kurang mampu mengembang karena suplemen yang dia pikir melindunginya. Kalsium itu sendiri tidak buruk, tetapi dalam dosis yang salah atau tanpa pasangan yang tepat, itu bisa lebih banyak mendatangkan kerugian daripada kebaikan. Dan sementara kalsium memengaruhi struktur pembuluh darah Anda, vitamin berikutnya yang akan kita bahas bekerja lebih dalam, menyerang saraf dan sinyal otak yang memulai hasrat dan gairah. 4. Vitamin nomor 3, B6 sintetis merusak saraf dan menumpulkan sinyal seksual. Ada semacam frustrasi yang saya dengar dari beberapa pria yang lebih sulit dibicarakan daripada disfungsi ereksi itu sendiri. Yaitu ketika hasrat masih ada, tubuh tampaknya mampu, tetapi ada sesuatu yang tidak terhubung. Percikannya terasa redup, sentuhan tidak terasa sama. Sinyal untuk merespons lemah, tertunda, atau bahkan tidak ada. Saya pernah mendengar pria berkata, rasanya seperti otak saya menginginkannya, tetapi tubuh saya lupa caranya.
Dan lebih sering dari yang Anda duga, akar masalahnya bukanlah hormonal atau emosional. Ini neurologis. Itulah sebabnya saya menjadi sangat prihatin dengan penggunaan vitamin B6 sintetis yang tersebar luas. Paling sering ditemukan dalam multivitamin dan diberi label sebagai piridoksina hidroklorida. Harganya murah, diproduksi secara massal, dan dipasarkan sebagai suplemen penting untuk energi dan dukungan saraf. Tetapi, ketika dikonsumsi dalam dosis tinggi dalam jangka waktu lama, terutama tanpa pengawasan medis, itu bisa melakukan hal yang sebaliknya. Itu bisa menyebabkan kerusakan saraf. Secara spesifik, itu dapat memengaruhi saraf perifer, termasuk yang bertanggung jawab atas sensasi di tangan, kaki, dan alat kelamin. Bagi sebagian pria, ini muncul sebagai mati rasa yang halus. Bagi yang lain, ini adalah pemutusan total antara stimulasi dan respons. Lebih buruk lagi, B6 sintetis yang berlebihan dapat mengganggu regulasi dopamin, neurotransmitter yang mengontrol hasrat kesenangan dan motivasi. Pada pria di atas 60 tahun yang kadar dopaminnya mungkin sudah menurun secara bertahap, ini hanya mempercepat hilangnya minat dan hubungan emosional dengan keintiman. Saya pernah memiliki pasien yang menangis di kantor saya, bukan karena mereka tidak bisa ereksi, tetapi karena mereka tidak lagi merasa hadir pada saat itu bersama pasangan mereka. Kehilangan semacam itu sangat pribadi. Itu tidak muncul pada tes laboratorium, tetapi dapat merusak hubungan secara perlahan dan diam-diam. Dan sementara B6 sintetis dapat mengganggu saraf dan kimia otak Anda, vitamin berikutnya dalam daftar kami menyerang fondasi hormon pria. Dan bila digunakan secara berlebihan, itu dapat benar-benar membuat testosteron Anda tidak seimbang. 5. Vitamin nomor 4. Terlalu banyak seng mengganggu hormon dan dapat menyebabkan peradangan pada prostat. Seng adalah salah satu nutrisi yang hampir setiap pria dengar di suatu saat. Itu meningkatkan testosteron. Itu bagus untuk sistem kekebalan tubuh Anda. Itu membantu produksi sperma. Dan dalam dosis dan bentuk yang tepat, seng sangat penting untuk kesehatan pria. Tapi saya telah melihat terlalu banyak pria jatuh ke dalam perangkap pemikiran bahwa lebih banyak selalu lebih baik. Dan dalam hal seng, terutama pada pria di atas 60 tahun, keyakinan itu dapat menjadi bumerang dengan cara yang mungkin tidak Anda duga. Salah satu pasien saya, seorang pria berusia 64 tahun bernama Bapak Budi, datang kepada saya dengan frustrasi dan bingung. Dia telah mengkonsumsi suplemen peningkat testosteron yang dijual bebas selama hampir setahun. Suplemen itu penuh dengan seng, jauh di atas jumlah yang direkomendasikan setiap hari. Dia mengharapkan energi yang lebih baik, dorongan yang lebih besar, performa yang lebih baik, tetapi sebaliknya dia merasa lebih lesu, lebih mudah tersinggung, dan anehnya, memiliki lebih banyak masalah dengan buang air kecil dan ketidaknyamanan di area panggulnya. Tes darahnya menunjukkan ketidakseimbangan yang tidak hanya menunjuk pada gangguan hormon, tetapi juga tanda-tanda peradangan prostat. Inilah yang banyak orang tidak sadari. Dosis seng yang tinggi dari waktu ke waktu dapat menguras kadar tembaga Anda, mineral yang sama pentingnya bagi pria. Ketika tembaga turun terlalu rendah, itu memengaruhi produksi oksida nitrat, bahan kimia yang diandalkan tubuh Anda untuk menciptakan dan mempertahankan ereksi. Tembaga yang rendah juga berkontribusi pada stres oksidatif dan peradangan, terutama di area sensitif seperti prostat. Dan begitu prostat meradang atau teriritasi, itu dapat menekan uretra, membuat buang air kecil lebih sulit, dan mengganggu fungsi seksual dengan cara yang terasa tidak jelas, tetapi sangat membuat frustrasi. Bahaya sebenarnya bukan pada seng itu sendiri, itu ada dalam ketidakseimbangan, yaitu ketika seng membanjiri sistem Anda tanpa penyeimbang tembaga yang tepat atau ketika dikonsumsi dalam dosis besar dari berbagai produk tanpa Anda sadari. Dan sekarang setelah kita membahas bagaimana 4 vitamin umum ini dapat merusak aliran darah, sinyal saraf, dan keseimbangan hormon, saatnya untuk berbicara tentang sesuatu yang lebih mendesak. Tindakan sederhana yang dapat Anda ambil mulai hari ini untuk membalikan kerusakan dan mengambil kembali kendali atas kesehatan Anda. 6. Mengapa vitamin-vitamin ini masih dijual dan dipercaya oleh jutaan orang? Anda mungkin bertanya-tanya, jika vitamin-vitamin ini benar-benar berbahaya, mengapa mereka masih dijual di mana-mana? Mengapa mereka ada di multivitamin harian yang Anda temukan di apotek setempat, di suplemen berlabel untuk pria, dan bahkan dalam rekomendasi yang dicetak di majalah kesehatan? Itu pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya sendiri selama bertahun-tahun dan jawabannya membuat frustrasi.
tetapi jujur. Industri suplemen sangat besar. Nilainya lebih dari 50 miliar dolar AS dan terus berkembang pesat. Tidak seperti obat resep, suplemen makanan tidak diharuskan melalui uji klinis yang ketat sebelum sampai ke rak toko. Mereka tidak perlu membuktikan bahwa mereka efektif dan mereka tidak diharuskan untuk mengungkapkan risiko jangka panjang kecuali terjadi sesuatu yang sangat salah dan dilaporkan. Itu berarti perusahaan dapat mengemas sebuah formula, menempelkan kata-kata kunci seperti vitalitas, performa atau dukungan testosteron dan menjualnya dengan sedikit pengawasan. Dan jujur saja ketika Anda berusia di atas 60 tahun dan mencoba mempertahankan energi, kekuatan, dan identitas Anda sebagai seorang pria, sangat menggoda untuk mempercayai label tersebut. Saya mengerti itu. Anda ingin melakukan hal yang benar. Anda ingin merasa seperti diri Anda lagi. Dan janji sebuah pil sederhana sangat kuat. Yang membuat ini lebih rumit adalah banyak dari vitamin ini benar-benar membantu dalam dosis yang tepat, bentuk yang tepat, dan konteks yang tepat. Tetapi ketika disalahgunakan, digunakan secara berlebihan atau tidak seimbang, terutama pada tubuh yang menua dengan kimia yang berubah, mereka bisa lebih banyak mendatangkan kerugian daripada kebaikan. Dan sebagian besar pria tidak tahu itu terjadi. Mereka berasumsi penurunan itu hanyalah bagian alami dari penuaan, padahal kenyataannya itu seringkali sesuatu yang tanpa sadar mereka lakukan pada diri mereka sendiri. Kabar baiknya adalah begitu Anda memahami apa yang sebenarnya terjadi, Anda dapat mengambil kendali lagi. Dan itu membawa kita ke bagian yang mungkin paling penting dari percakapan ini. Apa yang perlu Anda lakukan hari ini untuk mulai membalikkan keadaan? 7. Apa yang perlu Anda lakukan hari ini? Perubahan yang paling kuat seringkali dimulai dengan langkah-langkah terkecil. Anda tidak perlu merombak seluruh hidup Anda dalam semalam untuk mulai merasa seperti diri Anda lagi. Tetapi Anda perlu bertindak, karena setiap hari Anda terus mengonsumsi suplemen yang salah adalah hari lain tubuh Anda diam-diam semakin jauh dari potensi penuhnya. Mulailah dengan yang sederhana, pergi ke lemari obat Anda, laci, atau dimanapun Anda menyimpan vitamin harian Anda. Ambil setiap botol dan baca labelnya dengan cermat. Cari vitamin E dosis tinggi apapun di atas 400 IU, cari kalsium tanpa magnesium atau K2, cari B6 yang terdaftar sebagai piridoksina hidroklorida, cari dosis seng di atas 30 mg, terutama jika tidak ada tembaga yang tercantum di sampingnya. Jika Anda melihat salah satu dari ini, saatnya untuk menyingkirkannya. Mereka mungkin telah dipasarkan sebagai peningkat kesehatan, tetapi sekarang Anda tahu yang sebenarnya. Mereka kemungkinan besar telah bekerja melawan performa Anda. Bukan untuk itu. Langkah selanjutnya sama pentingnya. Ganti pilihan berbahaya tersebut dengan alternatif yang seimbang dan tersedia secara hayati. Tocopherol campuran alih-alih vitamin E sintetis, magnesium, dan K2 untuk menjaga kalsium di tulang Anda bukan di arteri Anda. P5P bentuk aktif dari B6 untuk melindungi saraf dan kadar dopamin Anda dan campuran seng tembaga yang mendukung bukan menyabotase hormon Anda. Penyesuaian kecil ini dapat membuat perbedaan luar biasa dalam aliran darah, sensitivitas saraf, stabilitas hormon, dan kepercayaan diri dalam kehidupan intim Anda. Yang terpenting jangan abaikan sinyal yang diberikan tubuh Anda. Kehilangan dorongan yang halus itu, ereksi yang tidak konsisten, kesenjangan yang semakin besar antara hasrat dan performa. Itu bukan hanya di kepala Anda, dan itu bukan hanya penuaan. Itu adalah sesuatu yang dapat Anda pengaruhi. Kuncinya adalah mengetahui apa yang harus diubah dan memiliki keberanian untuk melaksanakannya. Sekarang setelah Anda memahami masalahnya dan apa yang telah menyebabkannya, mari kita bicarakan kemana Anda harus melangkah dari sini dan bagaimana pria berusia 60-an, 70-an, dan seterusnya mendapatkan kembali kekuatan dan keintiman mereka seringkali hanya dalam beberapa minggu. 8. Pikiran akhir dan langkah selanjutnya. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin mengatakan sesuatu yang penting. Saya menghormati Anda. Dibutuhkan keberanian untuk melihat sesuatu yang sangat pribadi dan rentan seperti performa Anda dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kebanyakan pria tidak melakukannya. Mereka menderita dalam diam atau menganggap masa-masa terbaik mereka telah berlalu. Tapi sekarang Anda tahu bahwa beberapa vitamin yang Anda percayai, vitamin E, kalsium, B6 sintetis, seng berlebih mungkin diam-diam berkontribusi pada masalah tersebut. Anda juga telah belajar bahwa masalahnya belum tentu usia Anda, kemauan Anda, atau bahkan hasrat Anda. Ini adalah biologi. Dan ketika Anda memahami itu, Anda menyadari Anda tidak rusak. Anda hanya salah informasi. Kabar baiknya adalah perubahan nyata ada dalam jangkauan.
Menukar beberapa suplemen berbahaya dengan alternatif yang lebih cerdas dan seimbang dapat membuka pintu ke aliran darah yang lebih kuat, pensinyalan saraf yang lebih baik, dan hormon yang lebih sehat. Anda telah belajar bagaimana melindungi arteri Anda, bagaimana mendukung testosteron Anda secara alami, bagaimana menjaga prostat Anda, dan bagaimana menghubungkan kembali tubuh Anda dengan hasrat Anda. Itu bukan hal kecil, itu mengubah hidup. Jadi hari ini saya mendorong Anda untuk mengambil langkah nyata pertama, bersihkan apa yang tidak lagi melayani Anda. Gantilah dengan apa yang mendukung Anda, dan berikan diri Anda waktu dan kemurahan hati untuk pulih. Anda pantas mendapatkannya, Anda telah mengusahakannya. Dan dengan informasi dan tindakan yang tepat, babak berikutnya dalam hidup Anda secara fisik, emosional, dan intim dapat menjadi lebih kuat dari yang terakhir. Disinilah transformasi dimulai. Biarkan itu dimulai dari Anda.